Jangan polemik dengan judul menguji saksi kasus Basuki dibuka. Silakan Bang Habib. Baik, saya langsung ke Bung Habib aja. Yang rame soal Pizza Hut, apakah Anda mendapat kesan bahwa itu yang ditonjolkan untuk menganggap saksi pelapor tersebut tidak qualified? Ya, jadi soal Pizza Hut kita juga sudah capek bahas dari kemarin ya. Sebetulnya itu kan salah ketik human error yang memang bisa dan sudah dikoreksi. Ya. Nggak penting sekali untuk dibahas dalam tingkat forum apapun sebetulnya. Baik. Nah, lalu yang menjadi persoalan adalah apa yang disampaikan Pak Ahok soal Pizza Hut ini. Dikatakan satu, pertama saudara Novel Bakmukmin itu sengaja merubah merubah ejaan. Iya. Yang kedua, malu karena bekerja di perusahaan milik orang tidak seiman atau kafir. Oke. Dua hal tersebut yang memang sangat tidak benar, dan oleh karena tadi kita sudah ke Polda Metro melaporkan persoalan baru ini. Ya, persoalan baru. Jadi Pak Ahok ini nggak berhenti dilaporkan terus. Saya juga, kita juga orang nanya, ini Pak Habib nggak capek ngelaporin Pak Ahok? Iya. Saya tanya, Pak Ahok nih nggak capek bikin kita ngelapor terus. Gitu loh. Jadi Pizza Hut itu nggak penting menurut kita ya. Karena memang itu juga sudah diperbaiki saat itu juga. Baik. Tapi pelintiran yang berbahaya, yang menurut kami juga mengarah pada sentimen rasisme. Dikatakan malu karena bekerja pada perusahaan Amerika, perusahaan orang yang tidak seiman. Enggak begitu. Oke. Menurut Habib Novel tadi, dari semalam kita diskusi, saya kerja di sana halal, keluar keringat, mendapat upah yang layak ya. Lalu juga saya juga pernah bekerja pada orang Cina dan lain sebagainya. Enggak begitu, enggak ada masalah. Gitu. Baik. Al-Maidah 51 dalam konteks pemimpin di negara, itu pun kalau mayoritas. Baik. Jadi pelintiran-pelintiran itu bahaya karena membuat sosok Habib Novel Bakmukmin ini seolah-olah orang yang rasis, ya kan, orang yang tidak berpihak pada kebinekaan dan lain-lain. Nah ini bahaya sekali, dan ini mengancam persatuan dan kesatuan yang susah payah kita pupuk selama ini, gitu. Apakah Anda melihat bahwa ada strategi kill the messenger untuk melemahkan kualifikasi saksi pelapor tersebut? Boleh saja. Kalau bagi kita sih senang-senang aja, karena ini kan forumnya nggak ada masalah ya. Ini kan forumnya bagi terdakwa untuk membuktikan dia nggak bersalah. Baik. Seharusnya itu dimaksimalkan semaksimal mungkin. Kalau kamu mau bikin opini, dia harus ngomong, wah saya nggak bersalah dan lain sebagainya. Bukan mengangkat hal-hal yang nggak relevan seperti itu. Oke. Jadi yang rugi mereka sendiri gitu. Sudah ada Bang Novel Bakmukmin, silakan langsung bergabung. Ya, di sini. Salam ya. Sambil kita tunggu untuk duduk, saya langsung ke Bang Tommy. Bang Tommy, kenapa kemudian yang muncul ke permukaan justru bagian yang tidak substansi daripada persidangan itu? Atau memang itu dianggap substansial oleh pihak Ahok? Ini soal kredibilitas saja. Kredibilitas? Ya, jadi kredibilitas dari saksi yang melaporkan. Ya. Tugas pembela itu secara umum adalah menciptakan keraguan-raguan. Ada kesalahan apa tidak gitu. Ya. Jadi itu hal-hal biasa saja, hal-hal seperti itu. Karena kan nggak mungkin juga kita akan berdiam diri masalah hal-hal seperti ini. Memang lucu juga sih ada Pak Habib kita ini. Ya. Apapun itu sejarah munculnya kata-kata Pizza Hut itu. Ya. Karena tadi pagi saya baca PT Pizza Hut Indonesia sudah mendaftarkan itu jadi domain name-nya. Jadi terus mereka memanfaatkan secara komersil ya. Ayam itu Pizza Hut yang versi Melayu kita. Ternyata itu penting. Nah, ini soal kredibilitas. Nah, nanti hakim yang akan menilai itu berpengaruh nggak kepada kredibilitas para saksi? Ya kira gitu ya. Itu aja saya mau sampaikan. Kalau secara substansi hukum, ya memang pertarungannya adalah ada penistaan atau penodaan agama apa tidak gitu. Baik. Tapi ada juga pertanyaan di dalam pengadilan tersebut soal kredibilitas tadi itu. Apakah layak sebagai saksi? Apakah memang hadir di tempat? Itu juga merupakan hal yang penting. Betul. Bukan cuma sekedar Pizza Hut tadi itu ya. Yang versi yang paling baru, yang meme itu. Tapi itu juga tadi, misalnya begini, saksi-saksi yang diperiksa kemarin itu kan ada 4 ya. Nggak satu pun ada di lokasi. Boleh dong kami akan membela terdakwa dengan mengatakan bahwa ini melanggar prinsip melanggar prinsip testimonium de audito. Bahwa saksi itu harus melihat sendiri, mendengar sendiri, mengalami sendiri dan sebagainya.
Jadi jangan harapkan pembela itu akan diam saja melihat banyak kelemahan. Dia akan kapitalisasi itu untuk kepentingan kliennya, dan itu sah-sah saja. Ini pertarungan dalam hukum acara pidana. Itu. Jadi bahwa strategi tadi itu menciptakan keraguan-raguan itu masih dalam ranah hukum. Masih, itu tugas pembela. Pembela yang baik harus lakukan itu. Kalau pembelanya duduk manis saja lebih baik, nggak usah jadi advokat. Ya kira begitu. Baik. Saya ke Pak Nasrullah. Masih perdebatan itu masih masuk di ranah hukum atau sudah masuk ke wilayah politik? Begini, teknik pemeriksaan itu ada beberapa cara. Ada yang pemeriksanya itu menulis pertanyaan di kertas, diserahkan ke si terperiksa, dia menjawab. Nah, biasa itu lebih, kalau jawaban yang seperti itu lebih bagus, lebih sistematis, dan tulisan typo error itu sangat sedikit kita temukan. Yang sering di dalam praktek, baik saya maupun Pak Tommy, mungkin teman-teman yang sering praktek, ada typo error itu adalah kalau pertanyaannya disampaikan secara lisan oleh penyidik, si terperiksa itu kemudian memberikan jawaban secara lisan yang mungkin saja jawabannya itu dia tidak pelan-pelan, tapi dia cerita bla 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 bla, kemudian si penyidik merumuskan jawaban itu dan kemudian diketik. Nah, segala hal yang kalau Anda lihat ketikan BAP, segala hal yang berbau bahasa asing, lebih setengahnya salah diketik. Dan sering sekali juga, padahal sebenarnya begini, kepada si terperiksa diberi kesempatan silakan baca lagi. Nah, dalam praktek, si terperiksa ini kelemahan-kelemahan terperiksa yang terjadi. Dan saya selalu mengingatkan klien saya untuk bertahan secara fisik. Periksa secara teliti, tapi umumnya terperiksa yang tidak didampingi oleh penasehat hukum, ya sudahlah Pak. Atau dia baca, dia ambil intinya. Karena dia nggak mau lama-lama lagi. Itu praktek, terjadi dalam praktek. Sehingga hal-hal yang seperti tadi itu sering terjadi. Nah, saya tidak tahu apakah hal ini terkait dengan kredibilitas apa tidak, ada unsur sengaja atau tidak. Itu urusan Pak Habib dengan penasehat hukum dan terdakwa. Tetapi yang saya katakan itu yang terjadi dalam praktek. Dan itu hal yang biasa. Sangat biasa. Nah, kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Tommy tadi bahwa lawyer itu ya benar, ada dia akan berusaha mencari 1001 lubang yang bisa sekecil apapun lubang itu akan digali sedemikian rupa akan itu. Oleh karena itu tidak boleh ada ruang untuk kita gali lubang itu. Nah, dalam kaitan ini yang menjadi pertanyaan saya adalah tadi yang mempermasalahkan pisah atau pisahat ini yang saya lihat di televisi. Saya nggak tahu fakta yang ada di belakang. Bukan penasehat hukum. Pak Ahok langsung. Pak Ahok langsung. Anda itu penasehat hukum, saya bisa menanggap dalam konteks beyond reasonable doubt. Ya, tetapi karena ini Pak Ahok, ya, luar biasa juga Pak Ahok punya kemampuan untuk merujuk kepada beyond reasonable doubt. Mungkin diajarin Bang Tommy itu kemarin. Nggak tahu saya. Bisa saja. Saya ke Bung Nobel. Anda kan advokat juga. Apakah Anda tahu bahwa ada keharusan memeriksa ulang BAP itu supaya kemudian kalau ada kesalahan nanti tidak menjadi celah orang lain? Ya, saya tahu. Karena memang saya 10 jam. 10 jam diperiksa. Ya lumayan agak letih ya. Saya udah periksa satu demi satu saya periksa. Tapi memang ada yang luput. Itu aja dengan masalahnya. Dan saya tahunya baru dibacain, pikiran saya bacanya masih nanya aja gitu. Ternyata saya klarifikasi PIZZAHUT. Selesai udah. Tahu-tahu kok di luar dibahas. Ternyata tidak diganti oleh Seharusnya udah tuntas di situ. Di ruang sidang itu tidak menjadi pembahasan. Enggak. Udah, karena saya udah jelasin tuntas sudah selesai. Ternyata di luar sidang jadi masalah. Anda melihat bahwa ini adalah bagian atau upaya mendiskreditkan Anda? Betul. Sangat betul sekali itu. Hanya bagian itu, ada juga bagian lain kan? Bagian lainnya katanya Anda tidak hadir di lokasi.
Kenapa? Tidak hadir di TKP. Jadi kalau Ahok sendiri udah mengakui, udah cukup. Mengakui bahwa? Iya, bahwa dia ada di lokasi, jam yang sama, berbicara apa yang disampaikan, selesai. Mau apa lagi yang dicari? Yang penting inti permokongannya adalah Al-Maidah, yang diserang berkali-kali. 7 kali Ahok menyerang Al-Maidah. Di acara sebelumnya 4 kali. Kemudian sesudah daripada 27 September itu 3 kali. Termasuk yang menyinggung saya membawa Al-Maidah lagi. Emang udah penyakit menyerang Islam gitu. Nah, ketika Anda melaporkan itu karena sudah berkali-kali atau karena sudah berkali-kali? Karena sebelumnya kan kita laporin. Bukan karena ada yang meminta dari Kepulauan Seribu kepada Anda? Enggak ada, saya nggak ada komunikasi ketika itu. Nggak ada komunikasi. Salah informasi, saya nggak pernah memberikan informasi itu. Saya lagi lacak ternyata, mungkin saya baca klarifikasi daripada press release itu. Saya baca Habib Muhsin, nggak tahu atau kemana. Saya perasaan nggak pernah memberikan informasi sebelum tanggal 6. Sesudah tanggal 7 baru informasi deras luar biasa. Terus sampai saat ini. Jadi ketika ada pertanyaan di ruang sidang, apakah Anda memiliki bukti ada orang dari Kepulauan Seribu yang meminta Anda melaporkan itu? Nggak ada sih, itu nggak ada. Jadi sesudahnya. Kan saya sebelumnya ceramah di sana. Iya. Jadi tambahan tadi soal hadir nggak hadir. Jadi kalau orang biasa mengikuti persidangan pidana biasanya ngeh dengan alurnya. Yang diperiksa pertama ini adalah pelapor. Pelapor. Saksi nggak harus pelapor itu kan nggak harus orang yang hadir di sana. Karena dalam kasus ini pelapornya banyak. Ini ada 12 pelapor, Pak. Kemarin diperiksa baru 6. Jadi seolah-olah sudah semua saksi di hari pertama itu. Padahal kalau makan malam itu masih appetizer, masih pembuka. Jadi jangan khawatir, saksi-saksi yang lain ada. Tapi ini juga tadi saya memperkuat bahwa yang akan dicari dari saksi itu apakah benar redaksi yang disampaikan Ahok seperti itu. Bapak-bapak yang dibohongi pakai Al-Maidah segala macam. Itu sudah secara resmi diupload di YouTube channel DKI. Dan itu tidak dibantah oleh Pak Ahok. Sehingga sebetulnya kalau mau nanya hadir atau tidak di lokasi bagi terhadap para pelapor ini juga tidak relevan. Nanti tanya siapa yang mengupload, ya kan? Siapa yang merekam, ada. Bang Tommy mau ngomong? Klarifikasi sedikit. Menurut KUHP, hukum acara pidana kita, yang diperiksa pertama itu adalah korban, bukan pelapor. Bahwa memang ada kasus yang seperti perusakan lingkungan hidup, siapa korbannya kan gitu. Nah kalau begitu halnya, ya kita sepakati satu hal, bahwa dalam kasus Ahok tidak ada korbannya. Karena memang tidak ada korban karena kalau ada korban itu yang diperiksa duluan. Nanti bisa ditanya ke ahli-ahli pidana kita. Nanti kita tanya. Tapi kita break dulu deh ya. Baiklah pemirsa, makin seru pembicaraan kita mengenai menguji saksi kasus Basuki. Polemik akan kembali. Harus ada subjek korban ketika penistaan itu terjadi, itulah yang berhak melaporkan. Apakah memang demikian? Ya, kita dudukan masalah ini pada perspektif sesuai dengan topiknya. Bahwa memang ada yang disebut pelapor, ada saksi pelapor, ada juga saksi yang bekerja sama. Ini telah diatur dalam peraturan bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan Ketua LPSK. Tetapi yang paling penting adalah dalam kasus Akwo ini terkait dengan pembuktian, itu saksi fakta yang melihat, mendengar, mengalami secara langsung. Karena ini terkait dengan salah satu alat bukti. Terkait dengan masalah pembuktian, delik yang diatur dalam pasal 156A KUHP itu delik material, bukan delik material, tetapi delik formil yang tidak mensyaratkan adanya akibat. Kalau kita lihat penjelasan pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Perpres 95 itu disebutkan pada pokoknya perbuatan itu semata-mata ditujukan pada niat jahat untuk memenuhi permusuhan atau penodaan. Jadi ada dolus malus. Dolus malus ini niat jahat yang tidak berwarna, kesengajaan yang tidak berwarna. Dia tidak perlu dikehendaki secara dengan pengetahuan, tetapi dia berkehendak untuk memenuhi permusuhan atau penodaan. Dia tidak perlu mengetahui akibatnya, sehingga dengan menghendaki saja sudah dapat dikenakan. Karena ini delik adalah delik formil, bukan delik material. Jadi kalau masalah saksi pelapor atau pelapor
itu bukan terkait dengan pembuktian. Pembuktian itu adalah saksi yang melihat, mendengar, mengalami secara langsung, itu yang akan diuji. Dan perlu diingat, dalam sistem pengujian terhadap pembuktian ada dua. Ada yang bersifat bukti langsung, direct evidence, ada yang bersifat tidak langsung, indirect evidence. Kalau indirect evidence berarti bukan hanya saksi-saksi saja, harus ditunjang dengan alat bukti yang lain, alat bukti surat, petunjuk, dan bahkan ahli pidana, ahli bahasa, ahli agama. Indirect evidence. Jadi dalam kasus Ahok ini bukan hanya direct evidence tetapi indirect evidence. Membutuhkan keterangan ahli, alat bukti yang lain berupa surat dan petunjuk. Demikian. Baik, kita ke Pak Halius, Pak. Tadi terkait indirect evidence dan direct evidence, dinyatakan dalam persidangan kemarin terbukti bahwa pelapor menyatakan mendapat aduan dari beberapa pihak melalui telepon begitu, tetapi tidak membuka identitas kemudian dari siapa. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Apakah hal tersebut termasuk sebagai pembuktian sempurna? Baik, tapi sebelumnya saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Tommy ya. Beliau secara jujur tadi sudah mengemukakan kepada kita semua kalau tidak mungkin seorang pengacara itu berdiam diri gitu. Jadi hal-hal yang tidak substansial barangkali hanya variasi itu boleh yang dikemukakan dalam persidangan ini untuk kita semua tahu bahwa ada bunga-bunga gitu, ada fitsahat dan sebagainya itu. Kemudian mari kita kembali secara hakiki kepada sebuah persidangan pidana. Persidangan pidana ini mencari kebenaran. Siapapun dia, apakah dia penasihat hukum, apa dia jaksa penuntut umum, apa dia saksi, apakah dia hakim. Parameter pertamanya adalah semua pihak yang ada dalam persidangan ini mencari kebenaran. Oleh karena itu, tidak usah bohong, tidak usah berpura-pura, tidak usah mengarang-ngarang lah dalam sebuah persidangan. Karena itu akan menyebabkan lemahnya kebenaran itu yang disampaikan oleh yang bersangkutan. Bagaimanapun sebuah persidangan tidak bisa dimungkiri akan menutupi sesuatu kebenaran itu karena dia berjalan dari banyak orang. Sebagaimana tadi kemukakan, ada saksi ahli, ada saksi fakta. Dengan tidak diungkapkannya kemudian identitas siapa yang kemudian memberikan aduan kepada saksi pelapor, bagaimana? Saya kira itu tidak hal yang penting. Tetapi beliau berada pada posisi dia mendapatkan satu informasi gitu. Apakah sudah berhenti pada satu orang ini saja? Belum kan? Kebenaran yang disampaikan oleh saksi juga akan diuji dalam perjalanan nanti. Dalam perjalanan persidangan-persidangan itu. Itulah gunanya ada penasihat hukum, ada jaksa penuntut umum. Malah dalam perkembangan sekarang antara saksi ahli dengan saksi ahli pun tidak tertutup kemungkinan ada pertentangan-pertentangan. Padahal tidak benar itu. Rujukan keahlian adalah satu ilmu pengetahuan. Bagaimana bisa bertentangan? Tetapi perkembangan dari hukum pidana kita mengatakan begitu. Ada pertentangan biasa saja. Ya, saya tambahkan sedikit. Nah, ini akan muncul beberapa penafsiran. Beliau tadi senior kita ini mengatakan tidak penting siapa yang nelpon, siapa yang SMS kan gitu. Justru ini menjadi sesuatu yang penting menurut kami, Pak. Karena sekali lagi disampaikan di persidangan itu. Ya, saya barangkali bisa tanya kepada Anda, pentingnya di mana? Begini. Informasi pentingnya itu di mana gitu, saya mau tahu. Itu yang saya mau jelaskan, Pak. Oh iya, silakan. Itu yang saya mau jelaskan. Dikatakan ada SMS. Bahwa ada penodaan agama di Pulau Seribu, ada telepon. Kita tanya, mana? Udah dihapus katanya. Mengapa itu penting? Karena sekali lagi kita ingin tahu yang dirugikan siapa, apalagi ini 9 hari kemudian menjadi masalah. Kita ingin tahu siapa korbannya. Itu masalahnya, Pak. Tapi kalau kita hanya pahami hanya sepotong-sepotong dari berita menjadi seolah-olah tidak penting, enggak. Karena Bapak tentu tahu prinsip in dubio pro reo. Ada keraguan-raguan, hakim akan membuat putusan yang menguntungkan terdakwa. Itu dia, Pak. Ini kewajiban hakim. Itu dia, Pak. Kewajiban hakim. Apakah keterangan beliau ini memiliki nilai dalam perkara ini? Kalau itu saya setuju, Pak. Bapak tidak juga harus berkutat di situ. Kuasa hukum tidak boleh tidak usah dipolemikan. Tetapi Bapak sudah menyampaikan, sudah menyampaikan bahwa ini perlu penjelasan dari yang bersangkutan. Soal kredibilitas tadi yang saya katakan tadi. Kredibilitas lagi ya. Iya, Pak.
Biar gak terlalu tegang, saya kritik pimpinan sidang dulu. Seharusnya dinyatakan waktu dibuka sidang tadi, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, serta boleh siaran langsung. Ini karena ini siaran langsung belum dapat izin, belum dari pimpinan sidang. Jadi dan sekaligus pakai toga gitu Pak ya. Biar gak terlalu tegang ya, saya coba pindah Pak Tommy kalau gitu ya. Jadi begini. Saya tidak ingin ada berpihak, tapi saya ingin menjelaskan sesuatu yang hari ini begini saya jelaskan, kemarin begini, ke depan 5 tahun yang akan datang kalau ditanya lagi pendapat saya sama. Apa itu? Pasal 156A. Ada 2 norma yang diatur di situ. Satu norma yang diatur dalam pasal 156A huruf A. Itu jelas delik formil. Di situ korbannya umum, genuine, tidak ada korban khusus. Ya. Satu lagi, pasal 156A huruf B. Itu delik material. Korbannya siapa? Harus ada terjadi akibat dari perbuatan 156 huruf B itu. Akibatnya apa? Orang kehilangan kepercayaan terhadap suatu agama tertentu. Itu akibatnya. Jadi maka dikatakan delik material. Korbannya siapa? Orang-orang yang kehilangan kepercayaan. Nah, kemudian terkait dengan 156A itu delik umum, siapapun yang mengetahui ada tindak pidana itu dapat melaporkan, berhak. Jadi begini, berarti tidak harus hadir dalam KUHAP, tidak. Dalam KUHAP dinyatakan begini, sebuah rencana tindak pidana. Setiap orang yang mengetahui adanya rencana tindak pidana wajib melaporkan. Nah, kemudian kalau tindak pidana tersebut sudah terjadi, setiap orang yang mengetahui ada tindak pidana berhak membuat laporan, bukan wajib. Kalau tadi wajib, kalau sekarang berhak. Nah, oleh karena itu, karena 156A tidak 156A huruf A tidak ada yang korban bersifat khusus, maka yang diperiksa terlebih dahulu adalah saksi pelapor. Begitu hukum acaranya, kecuali dalam kasus itu ada korban yang bersifat khusus. Nah, sekarang korban dalam 156A siapapun, saya pun bisa menjadi korban. Saya karena genuine, saya masyarakat, beliau bisa menjadi korban siapapun. Kalau Anda kita mau merasa sebagai korban itu harus apa? Kalau Anda merasa bahwa statement itu merugikan, menistai agama yang Anda anut. Kalau tapi bagi orang yang tidak merasa, tidak apa-apa. Dari segi itu betul. Udah betul ini. Rekan saya ini hanya membetulkan yang sudah betul kan. Yang kita masalahkan adalah siapa saksi fakta yang mengetahui peristiwa itu. Kasus ini nanti pada akhirnya saya bayangkan dalam imajinasi saya, saksi ahli akan ngomong yang menyatakan terbukti misalnya. Jadi ahli ngomong. Mereka akan periksa dalam hati pikirannya terdakwa ini dia salah nih. Maka salahlah dia. Padahal ahli ini dibutuhkan untuk menguatkan saksi fakta. Itu masalahnya. Kalau hanya soal prosedur, Pak Nasrullah itu udah betul. Ngapain kita betulkan lagi yang betul kan gitu. Baik. Terima kasih Pak. Saya ke Pak Halius sebentar. Sebagai seorang jaksa, kenapa bukan saksi fakta yang di lapangan yang pertama dipanggil? Kenapa saksi yang tidak ada di lokasi sehingga kemudian menjadi perdebatan seperti ini? Saya kira tadi dah gamblang ya dijelaskan oleh Pak Nasrullah. Karena di dalam perkara ini tidak ada korban, maka yang setelah korban, karena tidak ada korban, masa saksi pelaporlah yang seharusnya diperiksa dulu di pengadilan. Karena dari saksi pelapor inilah diungkapkan fakta-fakta apa saja yang terjadi, yang menurut mereka sudah terjadi satu tindak pidana. Jadi tidak ada masalah. Tidak mesti harus enggak, begini, saya klarifikasi lagi, mohon maaf Pak. Tidak ada perkara pidana tanpa korban. Jadi saya perlu klarifikasi itu. Kalau nggak ada korban, yang nggak ada kasus dong bos. Kira-kira begitu. Tadi kan sudah dijelaskan 156A tidak mengharuskan pasal itu ada korban dalam peristiwa pidana ini. Itu huruf A, delik formil udah diterangkan tadi. Kalau B-nya itu material, harus terjadi akibatnya. Tapi prinsip umum
semua tindak pidana harus ada korbannya, Harus ada korban. apapun itu. Walaupun cuma merasa seperti yang tadi, Ya, nggak boleh. Bisa Nah, korban, ini bisa merasa saya korban. tambahkan, pelapor bisa menjadi korban. Kalau dia tidak merasa korban, Ya, dia tidak tidak akan melapor. membuat laporan. Oke. Pelapor bisa korban. Baik. Ini adanya batasan dari pasal ini. Pasal 156 memberikan batasan. Oke. Pak Tommy kan secara umum. Nah, kalau sudah ada secara khusus, yang secara umum tidak berlaku dong gitu. Baik. Gimana Pak Amir? Ya, secara teori delik agama atau tindak pidana terhadap agama ini terkait dengan kepentingan umum, terkait dengan kepentingan umum yang dilindungi oleh negara. Oleh karena itu teorinya tidak membedakan antara kepentingan agama dengan kepentingan negara. Ketika kita menafsirkan siapa yang menjadi korban, jelas yang menjadi korban pada awalnya adalah bisa sebagai saksi pelapor. Tetapi ketika masuk dalam proses peradilan pidana, dia diwakili oleh penuntut umum. Penuntut umum ini mewakili negara karena pada prinsipnya tindak pidana terhadap agama ini sangat terkait dengan kepentingan negara itu sendiri. Saya tambahkan satu contoh yang agar kita tidak berpanjang-panjang polemik di sini. Ketika Arswendo melakukan polling tabloid Monitor, menyatakan meminta kepada masyarakat untuk menyatakan siapa tokoh yang paling populer. Oke. Arswendo nomor 10, Nabi Muhammad nomor 11. Oke. Umat Islam saat itu secara genuine marah. Korbannya siapa di situ? Nggak ada saksi korban yang diperiksa di sana. Yang melapor itu yang diperiksa jadi saksi korban. Ada korbannya, jadi bukan tidak ada korban. Siapa Udah itu? betul itu. Ya seperti yang dibilang, harus ada korban. Harus ada korban. Makanya saya katakan tadi pelapor bisa menjadi korban. Jadi bisa keabsahan saksi ini, saksi pelapor ini Mewakili Baik. korban yang dimaksud. Iya. Tapi dalam proses peradilan korban itu diwakili oleh penuntut umum karena ini hukum publik bukan hukum privat. Oke. Ya. Baiklah, kita skors dulu Bang Latif. Pemirsa, sidang polemik akan kembali. Sidang akan dibuka. Dan boleh disiarkan langsung. Dan boleh disiarkan kepada Oke. Kita ke Bang Norman Hadinegoro, Pak. Ya. Kemarin kami mendengar Bapak membuat laporan terhadap Gus Joy di Mabes Polri. Ini terkait apa nih Pak? Dasar laporannya dan kenapa sekarang? Jangan-jangan ini motifnya politis di balik ini. Gimana Pak? Iya, nggak ada motif-motif politik, Nggak nggak ada. ada. Pengadilan ini pun juga itu politik. Oke. Nggak ada yang munik. Ini kena Ahok aja. Kalau bukan Ahok nggak serame ini. Ya jujur aja lah. Jadi kita akhirnya berdebat nggak karuan. Oke. Yang hukum bicara hukum segala macam. Kalau Gus ini terus terang aja ya. Tunggu dulu Pak. Saya belum selesai ngomong Pak. Saya belum selesai ngomong. Dengan ya. pernyataan saya tidak sependapat kalau Anda bilang pengadilan politik. Silakan aja, silakan. Ya. Sebentar, kita beri kesempatan. Saya ngomong. Bentar Pak. Ya. Jadi masalah Gus, ya, saya 3 tahun yang lalu, saya punya cita-cita ingin punya masjid di lahan saya. Ingin sekali. Saya bikinin pendasi. Karena ini untuk masyarakat sekitarnya. Baik. Tiba-tiba saya kedatangan seseorang melalui teman saya namanya Gus Jo. Jo. Ya, namanya. Oh, itu teman sama Gus Jo itu teman. Bukan teman, tapi dikenalkan oleh teman saya yang saya percaya, tetangga saya. Saya dari pesantren besar. Ya. Oke. Siapakah kemudian susuk Gus Jo itu? Apakah terhadap kasus ini? Enggak ada kaitannya. Tidak ada kaitannya. Karena bukankah salah satu? Saya, keluarga saya ngelihat di TV, Bapak itu dia orang yang kita cari itu. Bapak melihat di TV? Apakah karena itu dilaporkan? Ya, saya kan lihat yang kayak gini-gini itu nggak begitu suka karena ini politik masalahnya. Ya. Ngapain saya bikin spor jantung lihat gitu-gituan? Baik. Oke. Laporkan. Saya jelaskan lagi. Nah, ini sudah 3 tahun yang lalu. Dia datang ke rumah saya, Pak Norman, kalau mau masjidnya cepat jadi, hibahkan ke yayasan saya. Saya punya pesantren besar, saya punya hubungan relasi yang bagus. Kita sama-sama aktivis ya, saya bilang, hati-hati loh. Saya percaya sama Anda. Kalau Anda bagus bikinnya, saya kasih 4.000 meter lagi, 5.000 meter saya kasih. Asal coba. Apakah kemarin dilaporkan itu karena soal masjid itu atau karena dia hadir sebagai saksi? 3 tahun, jadi tanah itu dihibahkan ke pesantren. Dengan katanya kalau melalui pesantren, melalui yayasan ini, gampang cari duitnya. Kenyataannya?
Setelah 3 tahun 1 sak pun juga nggak nongol. Baik, oke. Baik, jadi dasar laporan Anda berarti yang dilaporkan itu soal penipuan atau tidak amanahnya? Ini penipuan. Ini banyak terjadi seperti ini. Baik. Jadi kalau kebetulan saja dia ada di sini sebagai saksi. Sebagai saksi. Oke. Sehingga ingat lagi kasus tersebut. Ingat lagi nih kasus, nggak ada kaitannya dengan yang lain. Baik. Saya ke Bung Habib, apakah ini juga bagian dari mendiskreditkan para saksi? Saya nggak tahu ya, karena apa yang kuasa hukum yang menjadi klien saya di antara pelapor ini cuma Habib Novel. Tapi satu hal yang tadi saya ingin lanjutkan dari perdebatan sebelum break tadi soal pembuktian. Ya. Menurut saya dalam kasus-kasus penodaan yang menilai bahasa ucapan yang disampaikan orang ada 2 tahapan pembuktian. Pertama, apakah benar si terdakwa itu menyampaikan apa yang didakwakan. Yang kedua, baru menilai apakah ucapan-ucapan tersebut memenuhi unsur-unsur penistaan, penodaan atau bukan. Bukan penistaan. Bahasanya di 156 itu penodaan. Jadi kalau yang pertama menurut saya sudah selesai. Kenapa? Satu, alat bukti pertama ada YouTube channel DKI dan Ahok mengakui resmi. Yang kedua, alat bukti kedua, Ahok sudah mengakui. Ngapain lagi diperdebatkan apakah benar atau tidak? Udah. Oke, tinggal sekarang apakah menilai ini memenuhi unsur-unsur penodaan atau tidak. Nah, selama ini kan rujukannya adalah MUI, fatwa. Ya, menurut kita juga sudah ada fatwa. Jadi sebetulnya sidang ini sudah sangat sederhana gitu. Sudah glindingnya sudah pas gitu. Oke. Ya, Pak Nuzul. Ya, terima kasih. Terkait pendapat tadi, ya saya kurang sependapat ya. Ada 2 hal. Pertama, kalaupun itu dianggap dugaan penodaan agama, maka tetap saja tidak bisa langsung diterapkan kepada pasal 156A. Tapi harus juga mengikuti ketentuan undang-undang PNPS tersebut, bahwa harus ada peringatan keras dulu. Dan ini sudah ditegaskan oleh pertimbangan Mahkamah Konstitusi, bahwa pasal 156A itu ada pasal bis yang dimasukkan ke dalam KUHP. Kemudian yang kedua, seperti masalah fatwa, fatwa. Seharusnya itu tidak bisa dirujuk untuk dijadikan dasar untuk menetapkan orang untuk dilanjutkan proses hukumnya. Ya, karena fatwa MUI tentunya bukan tidak masuk dalam tata urut dasar hukum yang formil ya. Kemudian masalah tabayun juga. Harusnya kan di cross check dulu, apakah yang dimaksud Pak Ahok itu seperti apa, itu harusnya ditanya dulu gitu. Jadi nggak langsung begitu saja gitu. Dan itu kan pernah dipraktikkan juga kepada yang lain, oleh pihak MUI itu. Seharusnya seperti itu. Jadi lebih fair. Jadi soal peringatan itu sudah basi karena sudah diputus dalam putusan sela, ditolak. Yang kedua soal MUI, nanti saja kita lihat apakah fatwa, bagaimana kekuatan mengikat fatwa ini, apakah memang bisa jadi pertimbangan atau bisa diabaikan. Yang ketiga soal tabayun, Pak. Soal tabayun kita pernah, kalau diingat ya, waktu kami ini kan juga sidang di MK melawan Pak Ahok soal uji materi undang-undang cuti. Jadi kami pernah hendak menyampaikan surat itu isinya permintaan untuk tabayun, permohonan untuk tabayun dengan beliau. Mempertanyakan soal pidato tersebut. Mempertanyakan dan gimana sih kita ini. Disampaikan oleh Pak Ahok waktu itu tidak menerima suratnya, yang jelas tidak menerima suratnya, dan ya itu kita artikan tidak bersedia untuk tabayun. Jadi hal-hal tersebut sudah selesai. Jadi tinggal kita hadapi aja sekarang gitu. Saya ke Bung Novel. Bung Novel, Anda kemarin juga bilang bahwa sudah berkali-kali Pak Ahok melakukan hal yang sama, bukan kali ini. Apakah di berkali-kali tersebut juga pernah ada upaya tabayun atau kemudian upaya melaporkan? Jadi saya melihat ini sudah berkali-kali. Jadi kalau masalah minum dulu, mungkin akan membantu. Ya, pelan-pelan supaya jelas. Habis salah. Jadi saya melihat sudah berkali-kali. Nah, masalah tabayun dan klarifikasi, kasus-kasus sebelumnya itu saya tarik Ahmad Musaddiq penjara. Selesai. Lia Aminuddin penjara.
selesai. Begitupun kasus-kasus yang lain. Kecuali mungkin ormas atau kelompok kali, gitu. Yang tidak masuk sampai ke penjara. Iya, benar. Ustadz Maulana itu ditabayun, kenapa Ahok tidak, kan itu? Ustadz Maulana itu ditabayun dulu. Tentang upaya tadi bahwa sudah ada upaya tapi kemudian Pak Ahok tidak. Kalau itu harusnya dimasukin di berkas untuk bukti itu. Jadi, kalau memang benar-benar itu udah ada minta tabayun, MUI yang memberikan jawaban. Ya. Tapi saya sekali lagi, walaupun tadi Pak Habibur Rahman sudah putusan setelah ya, saya wajib memberikan penjelasan kepada masyarakat. PNPS nomor 1 tahun 65 itu di situ ada 2 norma yang mengatur. Pertama, norma yang ada di pasal 1, satu lagi norma-norma yang terkandung di dalam pasal 4. Norma yang ada di dalam pasal 1 itu adalah norma orang yang mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan penjelasan umum. 6 agama. Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konfusius. Ya, jadi kalau ada orang-orang yang mengajarkan aliran sesat, maka berdasarkan pasal 2-nya harus diberi peringatan. Karena melanggar pasal 1. Yang memberi peringatan? Yang peringatan siapa itu? Jaksa Agung, surat SKB. Ya. Pertanyaan saya kepada beliau. Sebentar lupa. Jadi saya jawab dulu. Nah, kalau melanggar itu, kemudian sedangkan ada satu norma lagi yang diatur dalam pasal 4. Dalam pasal 4 itu ada, tadi saya katakan sudah ada 2 norma ya. Ketentuan yang ada, kaidah yang ada dalam pasal 4 itu mengatakan ini pasal yang ada dalam pasal 4 ini nanti diangkat menjadi, diselipkan menjadi pasal yang ada dalam KUHP. Yaitu dimasukkan, diselipkan antara 156 dengan 157, itu masa 156A. Nah, kalau melanggar norma yang ada di pasal 1 PNPS tadi, wajib diberi peringatan terlebih dahulu. Tapi kalau pasal 4 ini tidak. Jadi Anda berucap, Anda menulis, dan Anda berbuat. Ya, ada 3 perbuatan: berucap, menulis, berbuat. Kalau Anda berucap dan menulis, begitu Anda selesai ucap dan berbuat, menulis, selesai. Nah, dia sudah selesai unsur dengan sengajanya. Kalau Anda berbuat, itu harus ada dibuktikan lagi unsur dengan sengajanya. Gimana, Bung Norman? Jadi gini, yang punya hak untuk tabayun kepada Ahok itu siapa sih? Pertanyaan saya, apa Habib? Apa Habibur Rahman? Atau MUI? Ahok dia sebagai gubernur, yang Hasan lihat. Sebagai manusia biasa. Kalau dia gubernur, siapa yang berhak menegur itu? Kalau manusia biasa, bukan Habib serasa. Habib nggak punya wewenang, apa wewenang Anda menegur dia? Apa urusannya? Ya. Yang pertanyaan siapa? Ada nggak teguran itu? Tadi udah dijawab. MUI tahu nggak teguran itu? Ada nggak? Tidak ada. Ini kan mengada-ngada. Ya, saya tanggapi. Saya mewakili MUI. MUI berpandangan setelah melakukan investigasi, setelah melakukan verifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan bahwa ini adalah murni masalah hukum, bukan masalah sentimen yang didasarkan oleh ras, etnis, dan tidak ada kaitan dengan pilkada. Tidak ada terkait dengan pilkada. Tidak. Kalau Anda berpandangan berbeda, silakan, hak daripada setiap orang. Tetapi yang saya katakan ini adalah pandangan resmi MUI. Pendapat dan sikap keagamaan itu lebih tinggi derajatnya daripada fatwa. Sehingga dapat dikatakan bahwa MUI menilai ini adalah murni suatu perbuatan terhadap penghinaan kepada alim ulama dan atau umat Islam, atau penghinaan terhadap Al-Quran. Tidak ada tawar-menawar. Untuk itu MUI berpandangan perkara ini sudah jelas. Istilahnya sudah jelas, bukan khilafiyah, tidak perlu lagi diperdebatkan, tidak perlu lagi untuk dilakukan tabayun atau klarifikasi. Jadi sudah jelas. Tanpa unsurnya. Itu pun sudah dengan bekal fatwa sudah. Dan tidak ada persyaratan segala sesuatu perbuatan itu harus ditabayunkan. Lihat dulu konteksnya apa. MUI berpandangan sini sudah final.
sehingga tidak perlu tabayun atau klarifikasi, dan ini adalah murni perbuatan hukum, bukan perbuatan yang didasarkan oleh kepentingan politik. Tahan dulu Pak Halius, kita ke Pak Nuzul dulu sebentar karena tadi mempertanyakan soal tabayun. Mempertegas Pak supaya ini jelas gitu. Dari apa yang beliau sampaikan. Beliau tadi mengatakan sebelum masuk ke ranah peradilan, itu Ahok mestinya ditegur dengan keras, ditegur dulu, melaksanakan ditegur keras lagi. Itu menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965. Yang negornya siapa Pak? Tunggu dulu. Pertanyaan enggak, yang negornya siapa? Tunggu dulu, saya kan mau jelasin. Nggak bisa. Harus ditegur keras. Yang menegurnya itu siapa? Tunggu dulu, makanya saya jelasin. Kalau kita lihat sejarah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 PNPS 65, itu ditujukan adalah untuk aliran-aliran sesat setelah G30 SPKI. Itu ada tersebut. Iya. Jelas di dalam konsideran, jelas di dalam pasal-pasalnya. Oleh karena itu pasal Undang Nomor 1 tahun 65 PNPS 65 mengatakan merumuskan tentang delik dan merumuskan tentang ancaman pidananya. Di dalam pasal 4 itu dicantumkan pasal 156A. Di dalam penjelasannya dikatakan, di dalam butir 5 dijelaskan, bila mana sebuah perbuatan pidana pencemaran, penodaan agama yang sudah jelas-jelas diatur di dalam satu undang-undang, Undang-Undang Nomor 1 PNPS 65 tidak berlaku. Tidak berlaku lagi. Sehingga tidak ada teguran di sini. Jadi tidak perlu lagi ada soal teguran. Polisi menerapkan ketentuan 156A. Gitu. Satu lagi Pak, ini perlu Pak, saya mohon maaf deh. Kita di sini hadir bukan mau memberikan keraguan-raguan kepada masyarakat. Saya tidak sependapat kalau dikatakan peradilan politik. Itu tidak benar. Anda boleh mengatakan begitu, saya juga boleh mengatakan bahwa pernyataan itu merupakan penghinaan terhadap peradilan. Saya nyatakan di sini. Peradilan itu adalah peradilan yang benar-benar mulia gitu. Dan harus kita semua memahami apapun yang diputuskan oleh peradilan itu sebuah keputusan yang mulia. Terima kasih. Pak Nuzul, pasti Anda akan menjawab panjang, tapi kita harus break dulu sebentar supaya nanti lebih panjang ya. Kita tahan dulu Pak Nuzul. Baiklah pemirsa, polemik akan kembali setelah yang satu ini. Sidang diskors. Polemik kembali lagi, skors dicabut. Kita langsung saja. Boleh. Melanjutkan dari Pak Norman tadi soal siapa yang berhak. Ya menurut saya silakan saja menilai, misalnya yang jelas kami ini ya, Habib Novel ini adalah korban yang kemudian menjadi pelapor. Kemudian kita mengajak mengirimkan undangan tabayun, dianggap tidak berhak untuk mengajak tabayun, ya silakan, tapi yang rugikan Pak Ahok sendiri akhirnya. Kalau tahu waktu misalnya bisa kelar, kita waktu itu bisa cabut. Jadi apa enggak ini? Yang pertanyaan saya. Jadi nanti dulu jangan main potong-potong Bos. Jangan motong-motong omongan saya. Jangan ngomong-ngomong omongan saya gitu loh. Saya dikasih hak ngomong gitu loh. Jadi ya yang rugi bukan kita Pak. Kalau waktu itu Pak Ahok mau tabayun mungkin nggak sepanjang ini gitu kan. Karena pelapor pertama itu adalah kita gitu loh. Jadi ya kalau sekarang sudah kayak begini baru dipersoalkan tabayun lagi, masalahnya ada buktinya itu, mana ada tabayun. Kalau ada sih pasti ada buktinya. Googling aja. Iya, masukin saja itu kejar di MK. Googling aja gampang. Itu nggak ada buktinya. Balik lagi yang tadi. Buktinya kok nggak ada? Buktinya ada. Ya, mana buktinya nggak ada? Ya ada, tinggal Anda googling aja, apa masalahnya? Ya ini mungkin kan kita yang dimaksud bukti dalam persidangan. Kita lanjut ke obrolan yang tadi ya. Itu udah nggak ada. Mungkin saya berbeda ya. Kita berbeda. Jadi menurut pertimbangan MK itu semua sama, dipandang sama. Artinya apa? Setiap termasuk pelanggaran terhadap pasal 156A itu juga sama, harus dilakukan peringatan keras. Jadi walaupun ya tentunya kami harus menghormati putusan setelah pengadilan tersebut, tapi paling tidak biar masyarakat tahu bahwa ada putusan dari pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan harus ada peringatan keras dulu dari bakor pakem lah kalau kita bilang itu, dari Kejaksaan, Kemendagri dan Kementerian Agama. Di mana perbedaannya? Tadi kata Pak Halius itu hanya berlaku untuk ormas, bukan untuk orang. Betul. Tapi di pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut itu tidak membedakan, termasuk 156A juga harus ada peringatan. Itu saja. Kemudian berikutnya tentang fatwa ya. Jadi fatwa tersebut sebenarnya tidak bisa dijadikan dasar untuk melanjutkan, dipakai pihak polisi untuk melanjutkan perkara ini. Ya.
kecuali fatwa tersebut memang sudah diadopsi oleh peraturan perundangan yang formal. Contoh misalnya, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional tentang perbankan syariah, tentang lembaga keuangan lembaga ekonomi syariah, itu jelas-jelas dalam undang-undang 21 2008, intinya bahwa prinsip-prinsip syariah adalah sebagaimana dimaksud dalam fatwa DSN. Ya, di MUI lah dirujuk, itu jelas, atau di undang-undang OJK dan undang-undang terkait ekonomi syariah itu jelas memang sudah diadopsi gitu. Tapi kalau yang ini kan tidak gitu. Bahkan ini pun bukan fatwa ya. Yang saya pertanyakan juga, kenapa nggak fatwa malah pendapat keagamaan? Karena kalau fatwa itu panjang, harus didiskusikan, melibatkan semua ulama. Ini pasti akan berbeda pendapat, dan mungkin MUI langsung ke yang tahap berikutnya. Pendapat keagamaan inilah yang kita keberatan. Ya, saya sudah katakan tadi, pendapat dan sikap keagamaan MUI itu lebih tinggi daripada fatwa. Betul, tapi sebentar. Fatwa dalam berbagai jurisprudensi digunakan sebagai bukti surat terkait dengan tindak pidana agama. Artinya sebagai barang bukti ya? Kalau fatwa, saya jelaskan secara teknis. Fatwa itu dikeluarkan oleh komisi fatwa. Tapi kalau pendapat dan sikap keagamaan ini lintas komisi dan ditandatangani oleh ketua umum dan sekjen, derajatnya lebih kuat. Ini kalau sumber hukum Islam, ini sumber hukum ketiga, ijtihad. Pak, saya mau tanya, Pak. Sebentar, Pak. Saya sedang bicara. Bapak ini dia tadi nyelak-nyelak orang dulu. Lebih tinggi pemerintah atau... Bukan begitu. Kalau Bapak bicara begitu, Bapak bicara teori tentang keterkaitan hukum agama dengan hukum negara. Itu ada teorinya, teori pluralisme. Saya panjang kalau kasih kuliah di sini. Tapi yang saya katakan bahwa tadi penyalahgunaan tidak memerlukan adanya suatu tindakan pendahuluan. Konstruksi hukum pasal 156A ini tidak mengacu kepada double track system murni ya. Dalam pengertian semua perbuatan itu harus didahului dengan tindakan atau sanksi pidana. Yang dapat berlaku double track system, adanya tindakan dan sanksi pidana. Dalam hal ini, pidana itu berlaku di belakang, bersifat primum remedium, itu di penyalahgunaan. Tetapi kalau penodaan, permusuhan, tidak perlu ada tindakan pendahuluan. Sifat hukum pidana adalah di depan, primum remedium, bukan ultimum remedium. Kalau penyalahgunaan baru dia bersifat ultimum remedium. Silahkan baca pasal 1, pasal 2, pasal 3 Undang-Undang PNPS itu tidak ada menunjukkan tentang penodaan. Yang ada adalah penyalahgunaan. Nah, penyalahgunaan ini diartikan salah guna. Dia tidak benar memanfaatkan menggunakan ajaran keagamaan segera menyimpang. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan bisa terjadi penodaan, tetapi penodaan belum tentu karena penyalahgunaan. Dalam penyalahgunaan bisa terjadi dolus directus menyebabkan penodaan. Sehingga kita harus memahami konstruksi pasal 156A itu. Huruf B itu dengan maksud. Huruf A tidak menyebut dengan maksud, berarti bisa dengan maksud. Bisa sadar kepastian dolus directus, bisa sadar kemungkinan dolus eventualis. Sehingga antara penyalahgunaan yang dilakukan tidak serta-merta dia terkait dengan harus adanya suatu tindak pidana yang berhubungan dengan itu. Dalam pengertian penodaan dapat berdiri sendiri dari adanya penyalahgunaan. Tapi kalau penyalahgunaan bisa saja terjadi penodaan. Saya ke Pak Tommy dulu sebentar. Ya, karena dia agak teknis hukum ini. Saya harus akui tidak mahir masalah-masalah fatwa dan sebagainya. Tapi kalau saya baca di media, saya baca pendapat Pak Jimli, Mahfud MD, Pak Yusuf Kalla, mereka katakan fatwa itu bukan rujukan hukum. Karena dia tidak masuk dalam struktur hukum tata peraturan perundang-undangan di Indonesia. Itu aja yang saya mengerti. Kalau soal substansinya, lebih-lebih lagi saya nggak ngerti. Ini teman saya mungkin nih. Terima kasih. Ya, Bung Nuzul, ya tambahin. Terus seperti Bang Tommy tadi sebutkan bahwa beberapa pakar hukum di Indonesia sudah menyatakan bahwa ya fatwa itu bukan sumber hukum formal. Kalau pendapat agama istilahnya sama. Dua-duanya di luar. Walaupun lebih tinggi Sama-sama posisinya. di luar tata urut perundang-undangan Indonesia. Kecuali yang memang sudah diakui adopsi oleh negara, oleh undang-undang. Undang-undang OJK, undang-undang perbankan syariah itu jelas. Tapi ini kan tidak, apalagi pendapat. Ya ini seperti legal opinion ya di luar peraturan perundang-undangan. Terima kasih. Jadi gini,
kita harus terlebih dahulu bisa membedakan antara hukum positif dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Itu intinya. Oke. Apakah hukum adat, hukum positif? Bukan. Apakah hukum Islam, hukum positif? Bukan. Tapi hukum yang hidup di dalam masyarakat. Artinya? Nah, oleh karena itu, kalau kita merujuk apakah apa saja sumber-sumber hukum positif di negara kita, tidak ada fatwa. Tetapi bagi orang yang beragama Islam, fatwa, pendapat keagamaan dari Majelis Ulama adalah hukum yang hidup di dalam masyarakat Muslim. Nah, sekalipun belum diadopsi oleh hukum negara tadi itu? Tidak perlu. Sekarang begini, tentang apakah sesuatu ini halal atau haram. Majelis Ulama mengeluarkan pendapat haram. Kemudian orang tetap minum. Apakah negara bisa menghukum? Tidak. Itu urusan dia dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu adalah hukum yang hidup di dalam masyarakat. Kalau dalam konteks penistaan kemudian ini, terkait dengan kasus-kasus penistaan agama, pendapat atau fatwa Majelis Ulama selama ini dijadikan alat bukti dalam persidangan. Bisa diklarifikasi Pak, alat bukti yang mana di antara 5 alat bukti yang dikenal? Kalau dia ada berupa surat fatwa, terbit fatwa, maka alat bukti surat. Baik. Tapi kalau dia berupa pendapat, dia kemudian hadir di persidangan dari Majelis Ulama menerangkan keterangannya itu, dia menjadi alat bukti. Baik, artinya apabila dikaitkan dengan hukum pidana harus ada 2 alat bukti begitu. Apakah fatwa dapat berdiri sendiri? Bukan fatwa, sekali lagi saya katakan yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia bukan fatwa, tapi pendapat keagamaan. Oleh karena itu pendapat keagamaan itu kalau kemudian orang-orang yang memberikan pendapat keagamaan dihadirkan ke persidangan, maka keterangan mereka di persidangan menjadi alat bukti keterangan ahli. Jadi yang dikatakan rekan saya Nasrullah, hukum yang hidup, the living law itu mengutip Pak Yusril seminggu lalu menulis itu. Tapi persoalannya adalah, memang itu adalah hukum yang hidup. Itu umum, bukan hanya Prof. Persoalannya adalah, itu berlaku nggak sama Ahok kan gitu. Hukum pidana itu adalah bukti positif yang langsung membuktikan adanya kesalahan orang. Jadi saya kira kita fokus aja kepada jaksa menurut pasal 66 KUHP harus membuktikan dakwanya. Tidak ada kewajiban Ahok atau terdakwa untuk membuktikan dia tidak bersalah. Setuju, kalau Pak Tommy sekarang minta fokus, setuju. Tapi yang buka masalah ini tadi bukan saya. Bukan, ini the living law tadi. The living law. Jadi, kalau masalah apakah hukum yang hidup di dalam masyarakat tentang hukum positif, itu tidak perlu merujuk kepada Yusril. Kalau you kuliah di Fakultas Hukum, belajar mengenai ilmu hukum, diajarkan itu. Yusril belajar nggak? Ngomong itu. Tapi persoalannya itu berlaku untuk Ahok enggak? Enggak bisa itu, karena the living law itu banyak. Di kampung saya, bahwa anak gadis orang hukum adat, tinggal potong kambing satu selesai. Berlaku enggak itu sama orang Belanda? Enggak. Jadi udahlah, the living law terlalu banyak living law di Indonesia ini. Enggak begitu. Berlaku enggak dia secara umum? Ya belum tentu. Kembali ke teori, kita semua pernah kuliah. Bahwa hukum itu terkait dengan negara, diakui. Dalam pluralisme hukum yang kuat, diakui adanya sinergi antara hukum negara dengan hukum agama. Kita secara teori betul itu. Kita ini bukan negara sekularistik. Kita negara simbiotik yang saling memberikan kesempatan ruang bagi hukum agama dan hukum negara. Simbiotik itu jelas. Dalam beberapa kasus tertentu sudah dijelaskan bahwa fatwa itu menjadi alat bukti. Dan bahkan dalam sumber-sumber pembuktian hukum secara material, fatwa MUI menjadi rujukan bagi pembentukan hukum yang berupa undang-undang yang perlu syariah. Seperti itu. Dalam teori pembuktian, jurisprudensi diatur menjadi kekuatan selain undang-undang dan doktrin. Nah, fatwa MUI pendapat sikap keagamaan ini juga sebagai doktrin sepanjang diterima. Tetapi yang paling penting saya katakan telah menjadi jurisprudensi bahwa fatwa
menjadi jurisprudensi sebagai salah satu alat bukti. Itu saja. Jadi jangan dipermasalahkan. Tadi ada pertanyaannya, apakah ini berlaku untuk Ahok? Kenapa kemudian muncul pertanyaan itu? Ya, posisi Ahok itu kan sebagai terdakwa ya. Di mana dia bebas saja mau ngomong apa silahkan gitu. Tidak ada keterikatan di situ. Yang menjadi beban adalah para saksi yang benar-benar harus memberikan keterangan secara jujur apa yang dilihat, didengar dan diketahuinya. Ya. Tapi yang saya garis bawahi Pak Tommy adalah kita tidak menghukum Ahok dengan fatwa, tapi dengan alat-alat bukti yang ditemukan di persidangan. Dan fatwa itu sebagai alat bukti. Jadi jangan kita fatwa kembali ada alat bukti yang lain kah? Dan kemudian silakan Pak Tommy nanti sebagai pengacara untuk membantah alat bukti itu. Ya, saya tambahkan sedikit. Pak Ahok tidak didakwa dengan fatwa. Pak Ahok didakwa dengan hukum positif pasal 156A. Ya, nah, yang dimintakan pendapat keagamaan dari Majelis Ulama adalah apakah pernyataan Pak Ahok menista atau menodai itu bagi umat Islam merupakan sebuah penistaan. Nah, Majelis Ulama ini selama ini dianggap sebagai pihak yang bisa mewakili komponen-komponen umat Islam, walaupun tidak semua sependapat bahwa Majelis Ulama, ada juga kan pihak-pihak yang tidak setuju dengan Majelis Ulama, sama dengan agama apapun lain, ada hal-hal yang seperti itu. Artinya soal apakah Habib Novel dan kawan-kawan ini merasa sebagai korban selesai dengan adanya fatwa tersebut? Ya itu terserah aja dihubungkan dengan korban, dengan fatwa. Bisa saja itu bagian diskusi kita, tapi bisa saja sebetulnya itu bukan substansi yang kita bahas kan gitu. Kenapa saya katakan? Tadi kan dikatakan ini ada bukti tertulis, ya pendapat keagamaan Majelis Ulama misalnya itu jadi bukti tertulis. Itu yang saya katakan tadi dari kacamata pembela, kami kan harus menilai dia menjadi alat bukti enggak, yang valid diterima oleh hukum. Untuk memberi keyakinan kepada hakim untuk menghukum seseorang, seperti itu. Nah, kalau cerita living law di sini banyak di Indonesia ini markas besar living law di dunia. Sebenarnya gampang. Pertanyaan Pak Tommy itu Pak Tommy harus jawab sendiri. Apa itu? Pernah nggak baca jurisprudensi putusan-putusan Mahkamah Agung yang melihat putusan pendapat berdasarkan living law ulama dianggap sebagai alat bukti? Pernah nggak baca itu? Itu saja jawabannya. Bagaimana saya pernah baca, orang saya tahu pun ada enggak saya nggak tahu. Gitu loh Pak. Syukur. Cukup. Ke depan masih ada berapa saksi? Ya, kita mungkin ada sekitar 6 orang saksi lagi. Karena kemarin sudah 6 ya? 6 pelapor. 6 pelapor. Ya. Itu sudah termasuk ada yang saksi fakta di sana? Itu nanti tanyakan ke JPU itu. Jadi untuk kita dalam konteksnya gini, saya sebagai kuasa hukum Habib Novel, cuma selama ini kita antara para pelapor tentu kita saling cek ya, berkoordinasi kapan dipanggil segala macam. Yang kita tahu dari 12 itu kalau nggak salah 10 yang dipanggil. Jadi sisa besok tuh kalau nggak salah ada 4. Ada 4. Untuk mengantisipasi misalnya pertanyaan-pertanyaan dari penasihat hukum Ahok soal saksinya kemarin Gus Joy bukan advokat, kemudian dia berafiliasi kepada salah satu calon pendukung, bagaimana mengantisipasinya? Ya menurut saya ini kan pelapor ya. Ini adalah saksi yang adalah pelapor. Wajar kalau memang secara politik mungkin dia berseberangan dengan orang yang dilaporkan, tapi yang dinilai kan bukan itu. Apakah yang dinilai adalah kesaksiannya, apakah disampaikan sebagaimana yang terjadi sebenarnya atau tidak. Jadi, pertanyaan bahwa jangan-jangan laporan ini kemudian didasari untuk kemudian kontestasi pilkada? Kalau asumsi-asumsi sih silakan saja. Penasihat hukum Pak Ahok kan juga dari partai-partai politik pendukung Pak Ahok gitu kan. Baiklah Bang Lana, kita skor sejenak. Pemirsa, polemik akan kembali lagi, sidang diskors. Pemirsa, sidang polemik kembali lagi, kita masih membahas mengenai menguji saksi kasus Basuki. Sidang diskors cabut. Kita ke Bang Tommy. Lanjutkan. Bang Tommy, tadi disampaikan bahwa kenapa ini mengenai isu latar belakang saksi berkaitan dengan politis harus diangkat. Apakah itu salah satu strategi penasihat hukum? Begitu soal kredibilitas, cara hidup saksi, latar belakang dia
memberi keterangan, persesuaian keterangan saksi satu dengan yang lain, memang itu ada. Jadi kita perlu kaji, kredibel nggak dia ini, ya kan? Sehingga masuk akal saja kalau muncul cerita-cerita Pizza Hut itu mungkin konteksnya ke situ ya. Nah, jadi artinya itu sesuatu yang bayangkan seorang pengacara tidak menggali saksi yang memberatkan kliennya, itu pengacara bego itu. Kira-kira begitu. Jadi meng-create sesuatu yang meragukan. Bukan meng-create, ada peluang apapun, dia harus maksimalkan. Yang menciptakan keraguan tadi itu. Karena ada prinsip in dubio pro reo. Dalam hal terjadi keraguan-raguan, hakim harus memberi putusan yang paling ringan bagi terdakwa, yaitu membebaskannya. Masa, ya Pak Hakim, kami terima, kata jaksa terima, nggak usah pakai pengacara. Tadi ada pertanyaan dari Pak Halius, kenapa kemudian bukan kuasa hukum yang menyoal Pizza Hut itu, tapi kemudian langsung ke Pak Ahoknya, sehingga kemudian ada kesan ini hanya political game gitu? Kalau saya pribadi, karena banyak pengacara di situ, saya pribadi rada tidak tertarik membahas itu. Kalau saya pribadi, karena saya pikir saya ngerti mana substansi, mana first thing first, gitu kan ya. Kalau saya pribadi loh. Tapi kalau yang lain kan punya pandangan sendiri, Bung. Kita kan nggak ngerti. Gitu Pak ya. Terima kasih. Jadi ada yang menarik juga. Yang menjadi pelapor adalah Habib Novel. Yang menjadi saksi kemarin Habib Novel. Yang ditanyakan adalah jabatan saya Habibur Rahman dan aktivitas politik saya. Itu agak kejauhan. Siapa yang mau ditanyakan? Enggak, saya baca di berita ya Pak Sida Prayuna bilang Habibur Rahman itu siapa? Itu orang Gerindra. Hubungannya di mana? Ya yang rugi mereka sendiri sih. Cuman kita aneh aja kalau hal tersebut terjadi begitu. Tapi kata Bang Tommy tadi afiliasi politik bisa saja. jadi. Silakan saja. Silakan, nanti kan asumsi dinilai dengan asumsi. Yang paling penting apa yang disampaikan beliau ini masuk akal atau tidak, sesuai dengan fakta-fakta yang beliau ketahui sendiri, apa beliau lihat atau tidak. Kurang lebih seperti itu kalau menilai keterangan saksi. Jadi memang beda. Kalau ahli mungkin lebih soal kredibilitas bisa di ini ya. Kalau ahli Pak ya. Tapi kalau saksi kalau gitu. Saya potong Bung ya. Kalau soal politik memang akan membuat kita jadi dalam tanda kutip bingung. Saya 30 tahun jadi lawyer, tapi kalau udah masuk ke politik, terus terang saya bingung. Bingungnya kalkulasinya. Misalnya begini. Kok teman saya Bung Habibur Rahman ini masih galak sih? Bukannya, ini pikiran saya. Bukannya bos dia Pak Prabowo sudah kompak dengan Jokowi. ini contoh kalau udah jadi politik gitu kan. Saya bingung. Nah makanya memang ada politiknya. Politiknya di mana sih? Jujur aja kalau bukan Ahok nggak akan heboh ini kasus ini. Iya, jadi artinya sudahlah. Mari kita terbuka saja, serahkan pada penanganan hukum. Serahkan pada penanganan gitu kan hukum. Ya. Terlalu banyak penistaan kalau mengikuti definisi yang tadi. Belum tentu jadi kasus. Bahwa ada Arswendo jadi kasus dan sebagainya. Nanti ada pembelaan lagi. Ahok ini jadi kasus karena ada Buniani meledakkan ini lebih dulu. Orang Pulau Seribu juga diem aja duduk manis dan sebagainya. Makanya udahlah, kita sudahi polemik politik. Cerita hukum kita aja. masuk ke hukum. Pak Norman megang mic saya nggak kasih karena nanti ngomong politik. Katanya sekarang ngomong hukum. Saya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Tommy, Pak Norman tadi. Kalau bukan Ahok tidak ramai kasus ini. Tapi bukan berarti tidak ada kasus. Oleh karena itu soal ramai-ramai satu sisi kita soal bahas kasus dari hukum, sisi sosial boleh, politik boleh, silakan. Tapi ketika masuk hukum, jangan kita benturkan hukum ini tidak ada kalau tidak ada yang ramai-ramai tadi. Nah itu yang tidak boleh. Jadi ada hukum adalah hukum ketika hukum sedang berjalan, kemudian mempunyai dampak politik, kemudian ada pihak-pihak yang numpang, silakan. Itu tinggal di-cut di situ. Tetapi ketika hukum berjalan harus diakui ini ada masalah hukum. Baik. Pak Halius, ini kita harus bicara hukum. Saya setuju Pak Tommy. Kita serahkan sepenuhnya kepada peradilan. Mari kita sama-sama meyakini bahwa peradilan ini ada sesuatu yang mulia, yang akan memutuskan secara adil dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Tidak ada politik di sini. Itu. Jadi itu nasihat terakhir ya? Ada tanggapan lagi dari Bang Zul? Iya Pak. Ini sedikit kesannya. Ahok ini harus ditahan. Siapa yang memberi kesan itu? Itu kesan di masyarakat. Seolah memaksakan kehendak. Bagaimana Ahok jangan ikut pilkada. Itu kesannya. Sehingga kemudian muncul kesan politik itu.
politik. Ya buktinya ada saksi-saksi ternyata bukan advokat. Ternyata dia salah satu tim suksesnya paslon. Nah, ini kan nggak fair. Ya, di mana letak hukumnya? Pertanyaannya. Kita kembali ke hukum lagi kalau begitu ya. Ini terakhir. Betul, tentunya kita setuju ya ini serahkan ke masalah hukum. Cuman mungkin seperti yang dieksepsi kami di awal, dari tim penasihat hukum keberatan saja. Kenapa dakwaan itu justru menyandarkannya kepada pendapat ulama yang di luar tata hukum, itu saja sih sebenarnya. Jadi Pak, faktanya eksepsi sudah ditolak, eksepsi yang isinya adalah bahwa ini persidangan politik dan lain-lain sudah ditolak, dan sekarang memang saatnya kita bicara soal hukum. Kita kembali semuanya ke soal hukum. Baiklah pemirsa, sidang polemik kali ini kita akhiri. Kita percaya bahwa negara Indonesia negara hukum, peradilan Indonesia akan terus berjalan dalam koridor hukum, tidak ada muatan-muatan politis di dalamnya. Kita sudahi pemilik malam ini, sidang polemik ditutup. Terima kasih Bung Nuzul, Bang Tommy.